Biar aku yang pergi. Episode 6. Siang harinya, tampak Marissa bertemu dengan Nia di sebuah kafe. "Riz, aku lihat kamu selalu murung, gak pernah ceria. Apalagi masalah kamu?" tanya Nia. Marissa lalu tersenyum. "Biasalah, Hafiz aja masalah aku. Gak ada yang lain," ucap Marissa. "Sekarang apa lagi yang dia lakukan?" tanya Nia emosi. "Dia udah balik lagi ke Australia tadi malam," ucap Marissa. "Apa? Tapi udah selesai kuliah?" tanya Nia. "Memang udah selesai kuliah," ucap Marissa. "Terakhir dia ketemu aku waktu acara reuni itu. Setelah itu tidak ada ketemu lagi. Udah pergi lama, terus pas pulang pasang wajah tanpa dosa. Sekurang-kurangnya dia minta maaf sama aku. Ini enggak, dia pergi begitu aja tanpa pamit. Mungkin dia tidak sayang sama aku. Kalau sayang, gak mungkin dia lakukan semua ini," ucap Marissa sedih. "Lalu bagaimana kamu tahu dia sudah kembali ke Australia?" tanya Nia. "Kemarin mama telepon aku. Kata mama dia ada kontrak kerja yang harus diselesaikan," ucap Marissa. "Kamu yang sabar, Riz," ucap Nia. "Aku bisa sabar, Nia. Waktu itu aku sabar menunggu dia 4 tahun. Sekarang dia pergi lagi. Berapa lama lagi aku harus menunggunya? Aku mau ada kehidupan seperti orang lain juga," ucap Marissa sedih. Nia hanya diam mendengarkan ucapan Marissa. Sorenya sepulang kerja, Marissa mampir ke rumah Hafiz. "Assalamualaikum," ucap Marissa. Kemudian Marissa masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki sedang menangis. Lalu anak tersebut memeluk Marissa. Mama, ada hantu," ucapnya. "Hei, ada apa? Kenapa menangis?" ucap Marissa. Lalu Marissa menyalakan lampu. Kemudian tampak Via dengan rambut panjang terurai dan muka dipenuhi bedak, menakut-nakuti Dava. "Cukup, Via. Mengapa nakutin anak seperti ini?" ucap Marissa. Kak Marissa," ucap Via tersenyum. Lalu Dewi dan Herman datang. "Via, mengapa ribut-ribut?" tanya Dewi. Kemudian Dewi melihat Marissa. Marissa, kapan datang?" tanya Dewi. "Barusan, Ma," ucap Marissa sambil menyalami tangan mertuanya. "Dava, sini sama kakek," ucap Herman menggendong Dava. "Kakek," ucap Marissa dalam hati. "Anak siapa ini?" Lalu Marissa diajak duduk di ruang tamu. "Ada apa, Ma?" tanya Marissa. Mama harap Marissa jangan terkejut dengan apa yang mau Mama sampaikan dan banyak bersabar, ucap Dewi membuka pembicaraan. Marissa berusaha untuk tersenyum, tapi jantungnya mulai berdebar-debar mendengarkan ucapan Dewi.
Waktu kuliah di Australia dulu, Hafiz menikah dengan Mila. Dafa tadi anak mereka, ucap Dewi hati-hati. Bagai petir di siang bolong, Marisa terdiam mendengarkan ucapan Dewi. Tapi sekarang mereka sudah berpisah, ucap Dewi lagi. Papa harap Marisa bisa menerima apa yang sudah terjadi dengan ikhlas, banyak-banyak istighfar. Ini semua ujian untuk kamu, ucap Herman. Sabar, Mama dan Papa tahu nggak lagi ngomongin apa. Hafiz tinggalkan Marisa 2 kali. Sekarang suruh Marisa sabar. Ya, insya Allah, ucap Marisa. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Akhirnya pertahanan Marisa jebol juga di depan mertuanya. Marisa tidak sanggup menahan tangisnya. Dewi dan Herman hanya bisa diam mendengarkan ucapan Marisa. Lalu Marisa izin masuk ke kamarnya. Ma, Pa, maafkan Marisa. Marisa masuk kamar dulu. Sesampainya di dalam kamar, Marisa menumpahkan segala rasa sakitnya dengan air matanya. Hanya kepada Allah tempat dia mengadu. Ya Allah, berilah aku kekuatan menghadapi ujian ini, ucap Marisa dalam doanya. Malam harinya, Dafa tidur bersama Marisa. Tapi Marisa masih belum bisa menerima kehadirannya. Hatinya masih sakit kalau melihat Dafa. Dia akan terbayang pengkhianatan Hafiz dengan Mila. Keesokan harinya, tampak di ruang tamu, Marisa dan Dewi sedang melipat baju-baju yang selesai dicuci. Lalu Dafa datang bersama kakeknya. Ma, Mama, Dafa haus, mau susu, ucap Dafa. Entah mengapa, sejak pertama kali ketemu Marisa, Dafa selalu memanggil Marisa dengan sebutan Mama. Oh, Dafa mau susu. Sini nenek buatin, ucap Dewi. Nggak mau. Dafa mau Mama yang bikin, ucap Dafa ngambek. Lalu Marisa menghentikan kerjaannya. Tiba-tiba aja datang rasa kasihan di hati Marisa. Dafa mau susu. Yuk sini Mama buatkan, ucap Marisa. Lalu Marisa menuntun tangan Dafa menuju ke dapur. Mama buat susunya yang enak ya, ucap Dafa manja. Marisa mengangguk. Dewi dan Herman pun terharu melihat Marisa yang mau meladeni permintaan Dafa. Setelah selesai membuatkan susu, Marisa membantu Dewi memasak. Kasihan Mama melihat Dafa, masih kecil sudah ditinggal ibunya. Dia itu merindukan kasih sayang seorang ibu, makanya dia cepat akrab dengan kamu, ucap Dewi. Mama harap Marisa mau memberikan kasih sayang pada Dafa. Mau kan, Riz? Marisa berusaha tersenyum. Insya Allah, jawabnya. Yang lalu biarlah berlalu. Apapun keputusan yang kamu ambil, tunggu Hafiz pulang dulu. Katanya cuma 6 bulan aja di sana, ucap Dewi. Walau bagaimanapun, Mama sangat ingin melihat kamu dan Hafiz hidup bahagia seperti pasangan lain. Di luar sana,
Lagi pula, status kalian masih suami istri yang sah. Walaupun Hafiz tidak pernah menelpon kamu selama 4 tahun, tapi dia ada ngirimin kamu nafkah setiap bulan, ucap Dewi lagi. Mama mau masak apa? Tanya Marissa mengalihkan pembicaraan. Sini Marissa bantu. Mau buat sambal terasi, ucap Dewi tersenyum. Lalu Dewi mengusap kepala Marissa dengan penuh kasih. Sementara itu, tampak Isma sedang makan dengan Dani di sebuah kafe. Aku gak suka Hafiz memperlakukan adik aku seperti itu. Katanya pergi kuliah, tapi nyatanya malah kawin lagi dan punya anak, ucap Dani kesal. Isma terkejut mendengarkan perkataan Dani. Dari mana kamu tahu soal Dava? Tanya Isma. Ya tahulah, mama kamu yang cerita sama umi aku, ucap Dani. Aku juga gak setuju dengan perbuatan Hafiz itu. Semoga Marissa bisa memaafkan Hafiz dan mereka gak sampai berpisah, ucap Isma. Kemudian setelah selesai makan, Isma pun pulang ke rumah. Di ruang tamu, Isma melihat Marissa yang sedang melamun di ruang tamu. Riz, lagi ngapain? Tanya Isma. Kak Isma, ucap Marissa. Dari mana, Kak? Kakak habis ketemu sama abang kamu, ucap Isma malu-malu. Oh ya, ucap Marissa. Riz, kakak tahu Marissa marah sama Hafiz, tapi kakak harap Marissa dapat memaafkan dia dan menerima dia kembali, ucap Isma. Entahlah Kak, Marissa gak ngerti mengapa semua orang tidak paham perasaan Marissa. Semua ngomong suruh Marissa sabar, suruh maafin Hafiz. Kakak tahu kan apa yang dilakukan Hafiz bukan masalah kecil. Jika kakak berada di posisi Marissa sekarang, gimana perasaan kakak? Apa yang akan kakak lakukan? Tanya Marissa sedih. Isma hanya terdiam mendengarkan pertanyaan Marissa. Udahlah Kak, Marissa mau pulang dulu, ucap Marissa pamit. Tapi sebelum pulang, Marissa pergi ke kamar untuk mengambil tasnya yang tertinggal di kamar. Di kamar, Marissa melihat Dava sedang tidur. Lalu Marissa mengusap kepala Dava dengan penuh kasih. Maafkan Mama sayang, Mama belum bisa menerima semua ini, ucap Marissa. Lalu dia pun keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tamu, Marissa bertemu dengan mertuanya. Marissa, bener nih kamu mau pulang. Nginap semalam lagi ya. Besok pergi kerja dari sini aja, ucap Dewi. Kasihan Dava kalau kamu pulang, ucap Herman. Maaf Ma, Pa, bukan Marissa gak mau, tapi besok pagi ada meeting. Marissa harus datang cepat, jawab Marissa. Lagi pula sekarang Dava sedang tidur. Kalau dia bangun, susah nanti Marissa mau pergi. Pasti dia menangis. Ya udah kalau begitu, hati-hati di jalan. Kirim salam sama Umi dan ayah kamu, ucap Herman. Insya Allah, jawab Marissa. Lalu Marissa menyalami tangan mertuanya, kemudian berjalan ke pintu.
Herman dan Dewi hanya diam menatap kepergian Marissa. Sepertinya Marissa masih terluka, ucap mereka dalam hatinya. Setelah sampai di rumahnya, Marissa kembali memikirkan Hafiz. Udahlah Fiz, aku ridho dengan ketentuan Allah jika nasib aku harus seperti ini. Tapi untuk terus menunggu kamu, aku sudah gak sanggup lagi. Lagi pula, kamu sudah tidak memerlukan aku lagi. Untuk apa aku terus setia? Ucap Marissa dalam hatinya. Mungkin sudah tiba waktunya untuk aku memilih jalan hidup aku sendiri. Kemudian uminya datang dan duduk di samping Marissa. Gimana Riz? Sudah ada keputusan? Tanya Sari. Jangan membuat keputusan terburu-buru. Bercerai ini suatu perbuatan halal yang dibenci sama Allah. Marissa tidak sembarangan aja mau bercerai. Kalau memang mau cerai, pasti udah dari dulu Marissa lakukan. Tapi karena Marissa sudah tidak percaya lagi sama dia, bagaimana kami mau hidup bersama? Untuk apa Marissa setia sama dia tapi hati Risa sakit? Ucap Marissa. Kalau begitu tunggu Hafiz pulang. Kamu bicara baik-baik sama dia. Ucap Dewi. Kalau bisa jangan sampai bercerai. Jadi kalau tidak bercerai, berarti Umi lebih sanggup melihat anak Umi makan hati, ucap Marissa. Dengar ya, gak ada di dunia ini ibu yang sanggup melihat anaknya menderita. Begitu juga dengan Umi. Umi mau lihat kamu bahagia, ucap Sari. Tapi untuk masalah kamu ini, Umi hanya bisa bilang kamu harus banyak bersabar dan banyak beristighfar. Ini semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sabar sampai kapan, Mi? Risa ini udah seperti orang bodoh, ucap Marissa. Tapi biarlah bodoh di dunia ini, tapi tidak di akhirat. Sari hanya diam mendengarkan ucapan Marissa. Sementara itu, di rumah Hafiz, Dava sudah bangun dan menangis karena ditinggal Marissa. Untung langsung diam karena dikasih susu sama Via. Kasihan Dava, udah ditinggal ibunya, sekarang baru mau bermanja-manja dengan Marissa, udah ditinggal pulang sama Marissa. Mama tahu kan, Marissa itu masih kecewa dengan perbuatan Hafiz. Mas Hafiz gak sepantasnya melakukan semua itu. Seharusnya kalau sudah menikah bisa membahagiakan istri, bukannya menyiksa istri, ucap Via kesal. Mama tahu, tapi Mama gak mau mereka bercerai, ucap Dewi. Udahlah Mah, biar Hafiz sendiri yang selesaikan masalah ini. Kita jangan ikut campur, ucap Isma. Setelah itu Via pergi ke dapur, kemudian dia menelpon Hafiz. Halo Mas, ucap Via. Halo Via, ada apa kamu telepon Mas? Ucap Hafiz. Mas, kamu gak ada perasaan ya? Kamu balik ke Australia tapi gak ada ngomong sama Kak Marissa, ucap Via marah. Malah Mas nikah lagi dan punya anak pun gak ada kasih tahu sama dia.
Mas bukannya nggak mau kasih tahu, tapi Mas sedang menunggu waktu yang cocok untuk ceritakan semuanya. Rencananya setelah pulang nanti Mas akan terus terang sama Marissa, ucap Hafiz. Mas, masalahnya Kak Marissa sudah tahu semuanya. Dia sangat kecewa, sampai gak mau datang lagi ke rumah kita. Kasihan Dava selalu menangis rindukan Kak Marissa, sampai demam segala, ucap Via. Via, tolong kamu telepon Kak Marissa supaya mau ketemu sama Dava, ucap Hafiz khawatir. Via sudah telepon Kak Marissa berulang kali, tapi dia tidak mau angkat telepon, jawab Via. Tolonglah Via, Mas janji nanti kalau Mas balik ke Jakarta, Mas akan perbaiki hubungan Mas dengan Kak Marissa. Mas, jangan janji-janji aja, ucap Via lagi. Iya, Mas janji, ucap Hafiz. Oke lah, Via tolong, ucap Via. Makasih Via, kirim salam sama semua, ucap Hafiz. Oke, jawab Via, menutup pembicaraan. Keesokan harinya tampak Umi dan ayah Marissa sedang sarapan di teras belakang. Jadi Hafiz balik lagi ke Australia? Tanya Lukman. Iya bang, katanya masih ada kontrak 6 bulan kerja di sana, ucap Sari. Itu pun mamanya yang ngasih tahu. Kasihan anak kita, dia sangat kecewa dengan Hafiz. Sekarang kerjaannya berkurung aja di dalam kamar. Katanya udah gak mau lagi hidup bersama dengan Hafiz. Kamu gak nasehatin Marissa? Tanya Lukman. Saya sudah nasehatin dia, tapi dia tetap dengan keputusannya, ucap Sari. Kamu cobalah nasehatin lagi. Saya tidak suka kalau dia sampai bercerai, ucap Lukman. Sudah bang, tapi kalau hatinya sudah terluka, mau bagaimana lagi? Dia tetap dengan keputusan dia, gak bisa dicegah lagi, ucap Sari. Oke, kamu bilang sama dia, jangan pandai-pandai buat keputusan sendiri, mau nuntut cerai atau apa, tunggu Hafiz pulang, ucap Lukman. Laki-laki sama aja, ucap Sari emosi, lalu meninggalkan suaminya di teras. Kita pula yang disalahkan, ucap Lukman. Sementara itu tampak Marissa dan Nia sedang ngobrol di sebuah kafe. Aku udah ambil keputusan, gak akan tunggu dan gak akan setia lagi sama dia. Aku juga janji gak akan datang lagi ke rumah orang tuanya, ucap Marissa emosi. Aku sudah pasrah. Biarlah apapun yang terjadi, masa aku aja yang terus memikirkan perasaan orang lain. Mereka sedikit pun gak pikirin perasaan aku. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.